menginjak tombol fire atau menekan tombol fire di LPG, maka kita yang akan menjadi korban. Mendengar prestasi-prestasi yang didapat oleh Satgas. Misi di sini adalah misi bintang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para pendengar setia kami dari Indobai Podcast KBRI Beirut. Hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, yang hal ini susah kami temukan karena memang begitu padatnya jadwal beliau. Di samping tanggung jawab tamu kita kali ini luar biasa, tapi di sela-sela setelah beliau telah melaksanakan tugas yang begitu dapat banyak apresiasi dari masyarakat setempat ataupun dari negara-negara tetangga juga. Mudah-mudahan beliau adalah sebagai duta atau salah satu yang dipilih oleh negara kita untuk membawa nama harum negara kita, yaitu di dunia kancah internasional, yaitu bertugas di PBB, Pasukan Perdamaian. Yang kali ini kita berada di KBRI Beirut beserta Komandan Satgas Indonesia ataupun Komandan Kontingen. Beliau merupakan salah seorang yang luar biasa yang hari ini kita dapat hadir. Beliau dapat hadir dengan kita, yaitu Kolonel Infanteri Amril Haris Isya Sregar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan beliau, dan insya Allah dengan keberadaan beliau akan memberikan kepada para pemirsa pencerahan ataupun kisah-kisah suka duka, kebahagiaan beliau di saat beliau bertugas sebagai pasukan PBB untuk UNIFIL, yaitu UN di wilayah Lebanon, perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Komandan Kontingen Garuda. Ya, terima kasih Bapak Komandan hari ini telah bisa hadir beserta kami di podcast KBRI Beirut, yang ini merupakan satu kehormatan bagi kami yang lama kami sudah menanti-nanti hal ini bisa terjadi. Mungkin kami bisa sedikit menanya bagaimana sejarah ini kan untuk menjadi sebagai komandan ataupun menjadi pasukan tentara, pasukan PBB ini kan bukan hal yang mudah komandannya. Pasti akan mengikuti berbagai ujian, akan mengikuti seleksi-seleksi luar biasa. Apalagi ini komandan membawahin hampir 1.200 lebih TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang ditugaskan di Republik Lebanon, yang ditugaskan di perbatasan. Mohon kami bisa dapat cerita dari komandan, bagaimana sih bisa seperti ini? Mungkin di luar sana kan pingin juga nih komandan ya, mendapatkan posisi seperti komandan. Silakan. Terima kasih Pak Rahman. Sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu. Selamat sore waktu Lebanon. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT. Selama lebih kurang 14 bulan kami telah melaksanakan dinas di United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, suatu misi perdamaian yang dideploy oleh United Nations sejak tahun 2006. Indonesia terlibat dalam pasukan perdamaian di UNIFIL ini. Kontingen yang bertugas mulai 22 Desember 2020 dan berakhir kemarin tanggal 24 Februari 2022 adalah kontingen yang ke-15
dan saya mendapat kepercayaan pimpinan TNI, Panglima TNI untuk memimpin kontingen ini yang terdiri dari 8 Satgas. Yang pertama Satgas Indobat, kemudian FAKSU, CIMIC, Post Protection Company, kemudian MCOU, Level 2 Hospital, dan Sektor East Military Police Unit. Kemudian yang terakhir adalah Satgas Maritime Task Force. Ini kita menggerakkan 1 kapal perang Republik Indonesia, dan seluruh prajurit TNI yang berdinas di atau mendapat tugas menjaga perdamaian melalui seleksi yang dilakukan 1 tahun sebelumnya dari seluruh angkatan, baik darat, laut maupun udara. Nah, untuk menjadi seorang prajurit penjaga perdamaian atau peacekeeper, kita harus mengikuti seleksi. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua persiapan fisik, dan bahasa tentunya, karena bahasa sangat diperlukan di dunia United Nations. Ya minimal bisa berbahasa Inggris. Bagi seluruh prajurit TNI yang mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi, harus memenuhi level yang telah ditentukan. Tidak sama antara perwira, bintara, dan tamtam. Kemudian level yang paling tinggi adalah komandan, khususnya komandan kontingen. Kebetulan pada tahun 2021 ada perubahan kebijakan dari pimpinan TNI untuk yang menjabat sebagai dan Satgas Indobat atau Batalion Mekanis dirubah dari pangkatnya dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel, dan ditunjuk sebagai senior nasional atau Contingent Commander atau komandan kontingen. Nah, TNI mempersyaratkan untuk yang menjabat sebagai komandan kontingen minimal pernah mengikuti misi atau tugas PBB sebelumnya. Jadi yang terpilih pada saat kami diseleksi itu ada 3 orang. Yang pertama saya, yang kedua Kolonel Infantri Sandi Kamedianto, sekarang sebagai kontingen di Kongo di MONUSCO, dan satu lagi Kolonel Romas. Jadi kebetulan pada saat itu kami berdua yang berangkat, satu saya ke Lebanon, Unifil, dan Kolonel Sandi ke Kongo. Kira-kira itu yang disiapkan bagi peacekeeper Indonesia. Kita sudah cukup lama di Lebanon untuk bisa menjadi seorang peacekeeper di Unifil. Ada aturan-aturan seleksi yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan sebagai kebijakan dari pimpinan TNI. Luar biasa, Komandan. Pemirsa, itulah proses yang diikuti untuk menjadi sebagai duta bangsa. Mereka meninggalkan keluarga, mereka berani meninggalkan apa yang telah mereka tata di Indonesia demi nusa dan bangsa, demi merah putih yang akan mereka buat harum di negara di mana mereka untuk ditugaskan. Tapi dari obrolan komandan tadi, dari segi latihan, ada satu yang mungkin saya pribadi itu tidak bisa dilatih di Indonesia. Ini yang perlu saya tanya, mungkin gimana sih komandan menghadapi di saat teman-teman yang sudah sampai di Lebanon ini menghadapi musim dingin, yang kadang-kadang cerita lucu-lucunya begitu lihat itu salju turun langsung buka baju, begitu habis buka baju masuk ke roka. Nah, mungkin ini bisa diceritakan komandan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan juga selain bertugas
menjadi pasukan perdamaian? Ya, memang di Indonesia kita tidak memiliki 4 musim, hanya 2, musim panas dan musim penghujan. Nah di sini 4 musim, dan yang menjadi perhatian prajurit kita adalah pada saat musim dingin. Nah ketika salju turun, khususnya di era operasi UNIFIL, ada salah satu sektor yang kebetulan setiap musim dingin pasti salju turun di sana, di daerah Sheba. Jadi pegunungan Sheba itu bahkan sampai khususnya negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, kemudian Kamboja, Brunei, itu banyak yang melaksanakan patroli ke daerah Sheba itu. Kebetulan di dalam operasi itu adalah wilayah sektornya kontingen India. Jadi ya semua ingin melihat salju itu seperti apa. Karena prajurit kita tidak semuanya pernah melihat salju itu. Bahkan ada yang membuat olah patung-patungan, menyampaikan kesan-pesan, dan itulah salah satu kebahagiaan yang dirasakan bagi prajurit. Sampai ada yang tidur, kata Pak Rahman tadi, itu benar. Karena memang kita tidak punya itu di Indonesia. Tapi itu bagian dari tugas. Kita pun juga kesananya perginya menggunakan pakaian dinas. Jadi ya alhamdulillah salah satu kebahagiaan yang bisa kami dapat selama bertugas di Lebanon, 2 kali musim dingin, datang dingin, pulang dingin. Jadi bisa hampir semua sudah bisa pernah melihat salju secara langsung, dan terdapat keceriaan dan kegembiraan prajurit TNI yang karena memang kebetulan berada di daerah operasi, komandan sektor, force commander, atau head of mission UNIFIL itu sampai mau merencanakan ada international patrol ke daerah itu, sehingga beliau paham negara-negara Asia yang tidak ada musim dingin di wilayah negaranya, itu salah satu penambah moral dan semangat bagi prajurit UNIFIL yang bertugas di Lebanon. Bahagia sekali Farmisa kita mendengar cerita komandan kita yang ternyata di balik kesusahan tidak sedikit satu kenangan-kenangan yang indah yang saudara-saudara kita rasakan. Ada juga satu kebanggaan, kebahagiaan kita di mana tulang kami ini. Nah, ini karena kita satu. Ini selama saya di Lebanon ini baru menemukan komandan dari Sumatera yang ini bermarga Siregar. Jadi tulang jenderal kita ini kita aminkan ini semoga pulang dari sini segera turun jenderalnya. Ya tulang kita ini ya dia mampu memimpin bukan satu matras, bukan hanya angkatan darat saja, tapi berbagai angkatan beliau bisa memimpinnya sehingga boleh dikatakan Indonesia sangat harum di perbatasan selama mereka menjalankan tugas. Jadi kadang-kadang ada yang unik lagi komandan, bagaimana sih tugas yang betul-betul kalau tadi kebahagiaan, kira-kira apa sih yang dirasakan teman-teman sewaktu susahnya, yang mungkin kita bisa juga para pemirsa jangan berpikir bahwa wah enak banget tugas di sana, tapi ada tugas-tugas yang betul-betul berat yang mereka emban, yang mungkin mempertaruhkan nyawa mereka. Ini yang mungkin akan kita dengar dari komandan kita. Berbicara tentang kisah-kisah yang kurang enak atau kalau dibilang kita mengalami yang mungkin orang lain akan berpikiran lain gitu ya. Sebenarnya bagi militer itu nggak ada masalah, itu biasa. Tapi ini perlu saya sampaikan juga, kalau pengalaman prajurit TNI yang ada di perbatasan, terutama yang berada di blue line atau di garis batas antara Israel dan Lebanon, karena memang tugas pokoknya kita UNIFIL itu adalah memastikan blue line itu dalam keadaan aman.
tidak terjadi pelanggaran di antara kedua belah pihak. Yang pertama tadi mengenai musim dingin. Nah, karena kita menjaga di Blue Line itu 24 jam, bisa kita bayangkan prajurit kita ketika musim dingin harus berada di luar dengan kondisi cuaca yang cukup dingin. Ini akan merupakan tantangan berat bagi prajurit TNI yang tidak pernah mengalami musim dingin seperti itu. Lebih kurang 3 bulan. Nah, jadi yang pertama tadi itu. Yang kedua, ketika terjadi gesekan atau insiden antara kedua negara. Selama kontingen kami berada di perbatasan itu, lebih kurang 4 kali kami berada di tengah-tengah kedua kelompok bersenjata atau kedua negara, Israel Defense Force maupun Lebanese Armed Forces. Jadi ada ketegangan di Blue Line itu, kita berada di tengah-tengah. Yang satu membawa tank besar Merkava, yang di belakang kita RPG, senjata berat dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak berada di tengah, ini bisa kontak atau terjadi bentrokan langsung antara kedua angkatan bersenjata itu, kedua negara. Nah, karena kita berada di tengah, kita jadi wasit, kita harus imparsial, tidak boleh memihak, harus netral. Kita harus sebagian menghadap ke Israel, sebagian menghadap ke Libanon. Yang kita khawatirkan, karena di depan kita moncong meriam Merkava dan di belakang kita RPG. Kalau mereka salah menginjak tombol fire atau menekan tombol fire di RPG, maka kita yang akan menjadi korban. Tapi alhamdulillah 4 kali kejadian yang menonjol selama kami bertugas di Blue Line itu tidak terjadi yang lebih berat. Artinya kami berada di tengah tepat pada waktunya. Karena kalau tidak tepat pada waktunya, kami terlambat saja, itu bisa konflik terulang kembali seperti 2006 antara kedua kelompok bersenjata. Yang berikutnya, kesusahan yang kita rasakan selama di medan tugas di Libanon ini adalah yang pertama sangat jauh dari keluarga. Itu yang paling terasa. Dimana dalam hal itu UNIFIL memberi kesempatan kita mendapat cuti, bisa ketemu keluarga, karena apapun yang kita kerjakan prajurit TNI tidak boleh, pesan pimpinan jangan sampai melupakan keluarga. Nah, itu beratnya kita selama bertugas di Libanon. Subhanallah. Rasanya saudara-saudara sekalian, para pemirsa, kalau kita mendengar tadi, bukan mudah ya. Kalau memang menghadapi antara dua senjata yang moncongnya sudah bersama-samaan, khawatir tiba-tiba salah tombol, yang niat baik tiba-tiba terkena. Tapi ini telah berlalu dan telah dialami oleh saudara-saudara kita, yaitu duta-duta bangsa yang diutus dari Republik Indonesia sebagai pasukan perdamaian. Hal ini menjadikan kita semua mengerti bagaimana tugas-tugas mereka, yang ada kisah sedih dan tidak sedikit juga mereka mengalami kisah bahagia karena pekerjaan yang dilaksanakan dengan ikhlas dan kebahagiaan. Untuk komandan yang akan kembali ke Indonesia, kira-kira apa yang komandan kesan ataupun yang sangat susah dilupakan tentang tugas ini? Kalau kesan yang betul-betul membekas ke saya pribadi ya, dan mungkin juga ke seluruh prajurit TNI yang bergabung dalam kontingen Garuda 2021. Di misi UNIFIL ada anggapan katanya misi di sini adalah misi bintang 5. Pada saat kami datang, situasinya sangat jauh berbeda.
kami datang ketika pandemi COVID meningkat. Jadi orang bilang kita bisa jalan-jalan dan sebagainya, itu tidak bisa. Karena semuanya lockdown. Ini kesan yang tidak semua. Sudah 15 kontingen yang deploy oleh Indonesia ke Lebanon. Mungkin kami yang pertama yang prajurit TNI yang tidak bisa melaksanakan umroh. Seluruh kontingen. Karena kontingen sebelumnya sempat melaksanakan 1 kali. Karena sebagian dari prajurit yang Muslim maupun yang Nasrani juga berkeinginan untuk bisa umroh ke Saudi Arabia dan ke Yerusalem. Tapi itu tidak bisa kami terima, kami lakukan. Jadi ini salah satu yang sangat berbeda yang kami alami ketika kami datang, dan bahkan ketika kami akan pulang ini, sorti terakhir tanggal 2 Maret 2022, ini COVID masih meningkat. Jadi kami datang lagi lockdown total, tidak ada toko yang buka, sepi di mana-mana. Kami kembali, tapi tidak lockdown total, tapi statusnya masih dalam kita harus mematuhi protokol kesehatan, dan situasinya belum normal seperti kita sebelum terjadi wabah COVID-19. Ini kesan yang saya kira dirasakan semua prajurit, sehingga saya menyampaikan kepada kontingen Garuda 2022 ketika mereka sedang persiapan untuk berangkat, saya menyampaikan untuk merubah mindset, bahwasanya situasi di Lebanon itu tidak sama seperti situasi sebelum COVID ada, dan terjadi perubahan di Lebanon sendiri, krisis ekonomi. Ini sangat membekas, sehingga harga-harga cukup mahal. Jadi kita juga prihatin dengan kondisi warga, sehingga kita harus mengetahui betul-betul situasi ini. Jadi kesannya kita tidak bisa menampilkan kemewahan dan sebagainya. Katanya prajurit UN itu gajinya besar dan sebagainya. Karena kalau kita membandingkan dengan kondisi krisis ekonomi ini, apa-apa cukup mahal di Lebanon, tidak sama seperti kondisi sebelum COVID dan terjadi krisis. Ini yang sangat berpengaruh, yang sangat kami rasakan di Lebanon ketika bertugas selama 14 bulan di sini. Baik Komandan, kami juga merasakan bagaimana kondisi yang dirasakan oleh teman-teman di waktu COVID bersamaan dengan krisis ekonomi Lebanon. Akan tetapi mungkin kami sebagai masyarakat Indonesia atau teman-teman sekalian banyak mendengar prestasi-prestasi yang didapat oleh Satgas Garuda yang bertugas dengan PBB, yang hal ini membuat bahwa kita tetap bangga karena pasukan kita mesti dalam keadaan COVID, dalam keadaan krisis, tapi tetap membanggakan. Kira-kira prestasi apa yang telah didapatkan Komandan, dan apa-apa yang nanti ke depan bisa dipertahankan? Pak Rahman, kita selama pandemi COVID itu baru mulai aktif kegiatan di Unifil itu sekitar bulan Juli 2021. Jadi setelah relaksasi juga diturunkan oleh pemerintah Lebanon, Unifil menyesuaikan, sudah hampir semua prajurit Unifil divaksinasi, dan Unifil membuat event-event, lomba-lomba renang, lomba crossfit. Crossfit itu lomba kompetisi untuk militer. Ada rangkaian kegiatan di situ. Alhamdulillah kita Satgas
Force Protection Company di bawah pimpinan Letkol Infanteri Eka Wira. Ini khususnya renang ini menjabat juara umum dari seluruh beberapa kontingen yang ada di Nakura. Kemudian di CrossFit juga itu berhasil juara 1. Dan di sektor East dari Indobat 23O kita berhasil juara 1 dari 68 peserta di sektor East, beberapa negara yang ikut juara 1. Di orientasi di malam hari dikasih persoalan dengan peta, kompas dan sebagainya di malam hari, prajurit kita bisa juara 1. Kemudian lomba tembak dalam rangka lomba brigade sektor East kita berhasil menjadi juara 2 lomba tembak bergu. Yang harusnya tim itu dipersiapkan untuk lomba small arm competition di Nakura tingkat Unifil, tapi karena pandemi lagi akhirnya mundur, sehingga kontingen Garuda 2022 harus melanjutkan itu karena pertandingan baru akan dilaksanakan di bulan Maret 2022, sehingga mudah-mudahan kontingen baru bisa berprestasi lagi. Dan yang paling utama adalah pengakuan dari masyarakat terhadap kontingen Garuda. Kita sangat diterima oleh masyarakat di daerah operasi kita. Banyak kegiatan teritorial yang kita kerjakan di masyarakat. Tidak besar yang bisa kita buat, tetapi hal-hal yang menyentuh. Seperti bantuan pengobatan. Kami di Indobat di UNP 71 hampir setiap hari menerima masyarakat yang berobat. Dan bahkan kami ada pasien tetap 4 orang di 3 desa yang setiap minggu harus kita kontrol karena sakitnya sudah parah. Kita kontrol sehingga ini sangat menyentuh hati masyarakat. Dan kita tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Unifil. Alhamdulillah kita bisa diterima oleh masyarakat Libanon, khususnya di daerah operasi. Cukup membanggakan para pemirsa. Betapa takjubnya kita mendengarkan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang bertugas di perbatasan Lebanon dengan Israel. Dalam istilah di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu tulangnya. Dan mereka memang orang-orang terlatih, yang diutus bukan orang sembarangan, tapi mereka orang-orang terlatih, sehingga mereka siap, mereka tidak cengeng, dan mereka siap apapun yang mereka hadapi, selalu dihadapi dengan segala apa yang mereka miliki dan segala apa yang mereka telah latih sebelumnya. Demikian para pemirsa semuanya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kolonel Infanteri Amirul Haris Isha Siregar dari Sumatera Utara. Semoga kita berdoa beliau kembali ditempatkan tempat sebaik-baiknya dan segera mungkin akan menjadi Brigadir Jenderal. Ini doa dari kita untuk tulang kita. Itu. Jadi kalau sekiranya membahagiakan, menyenangkan, jangan lupa ikuti jejak-jejak beliau dimanapun beliau ditempatkan. Terima kasih. Ada pesan akhir untuk para pemirsa, Komandan? Untuk pemirsa dimanapun berada, saya selaku Komandan Kontingen Garuda 2021 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas support dan dukungan dari Bapak Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Beirut, atas bantuan supportnya selama kami melaksanakan tugas di masa yang kurang mengenakan ini, masa pandemik COVID-19. Alhamdulillah berkat bantuan Bapak Dubes, seluruh home staff, lokal staff, dan seluruh pemirsa warga negara Indonesia yang berada di Lebanon,
yang banyak mensupport, membantu kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sebaik-baiknya juga. Sukses buat rekan-rekan semua yang berada di Libanon. Kemudian kepada kontingen Garuda, kami juga yang baru khususnya 2022 tidak mengendorkan supportnya seperti yang kami alami ketika baru datang di Libanon. Semoga kontingen Garuda tetap jaya, tetap eksis, dan tetap diterima oleh masyarakat Libanon. Dan yang paling utama, doa dan harapan kami semuanya dan kita semuanya adalah kedamaian atau peace for Lebanon. Terima kasih. Garuda.